Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sementara itu 3.000 jatah tiket supporter Timnas Bahrain saat melawan skuad Garuda banyak yang tidak terjual. Diprediksi saat laga malam ini Stadion GBK bakal dipenuhi oleh supporter Indonesia dari penjuru wilayah. Sementara itu pemirsa, supporter Timnas Bahrain dipastikan tidak membeli 3.000 tiket dalam laga kandang Indonesia versus Bahrain yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marcel Marsita. Sampai tenggat waktu yang telah ditentukan, 3.000 jatah tiket supporter Timnas Bahrain masih belum terjual. Lantas tiket tersebut akhirnya dialihkan untuk mendukung timnas yang ingin berkesempatan nonton Indonesia versus Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion GBK Jakarta pada 25 Maret 2025. Tiket tersebut pun akhirnya ludes terjual. Diprediksikan saat laga nanti Stadion GBK bakal dipenuhi oleh supporter Indonesia dari penjuru wilayah. Pemilihan dari Bang Jerry seperti biasa dan para pemain berkumpul di sini memberikan apa yang pasti. Sementara untuk keamanan bagi pemain Timnas Bahrain, Menpora Dito Aditejo memastikan bahwa Timnas Bahrain akan dijamin keamanannya. Hal ini dikatakan saat Menpora bertemu dengan Dubes Bahrain dalam beberapa waktu lalu. Sebelum bertanding malam ini, Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. 28 pemain Timnas Indonesia bertekad bangkit dan optimis jelang laga sengit tersebut. Para pemain inti berlatih dan mendapat pengarahan langsung dari pelatih Patrick Kluivert. Seluruh pemain mengikuti latihan termasuk Sandy Walsh dan Ole Romeni yang sebelumnya berhalangan pada latihan perdana. Max Hilhers dipastikan absen dalam pertandingan melawan Bahrain karena cedera pangkal paha. Bergabungnya Sandy dan Ole membuat total 28 pemain siap menghadapi Bahrain. First week is actually very good. Although the result, of course, in Australia was devastated for everyone. But we train good. As I said, we have the right feeling that we can achieve something big together. But the most important thing is that we stick together. We, as a team, players, coaches, the whole nation, we need to stand together. And I think that's the message that we also try to give to the people. We players and staff do our best to have the best result. And ya kita harus optimis dari pemain. Kita sempat ada meeting bareng dari sebagai pemain as a player. Dan ya saya sebagai pemain juga bisa melihat bahwa pemain sangat optimis dan sangat positif untuk pertandingan besok. Dan mereka sangat-sangat tidak sabar juga untuk menantikan pertandingan besok dan ya kita akan mati-matian dan. Pemirsa, para supporter Timnas Indonesia sudah mulai memasuki Stadion GBK untuk menyaksikan laga Indonesia melawan Bahrain. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan Kevin Pakan di dalam Stadion GBK. Selamat malam Kevin, apa yang bisa Anda laporkan dari sana? Priska dan pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di area Ring Road dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami melihat memang sejak dibukanya pintu masuk sekitar pukul 5 sore tadi atau sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, ini para supporter atau para pendukung dari Timnas Indonesia terus berdatangan di tempat ini. Kami melihat memang antusiasme dari para supporter sangat tinggi. Tadi juga kami melihat dari saat proses menunggu untuk memasuki dari Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, mereka terus berdatangan dan bahkan ada yang dari pagi, Priska dan pemirsa, dan kemudian kalau kami melihat juga para supporter ini juga tidak hanya berasal dari Jakarta, namun juga ada yang berasal
di daerah-daerah di luar Jakarta. Dan kami akan coba bertanya kepada salah satu supporter. Halo, selamat malam. Mas, kita ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Boleh, Mas, dengan Mas siapa ini? Erwin. Mas Erwin, kalau dilihat dan apa kira-kira harapannya dari Indonesia melawan Bahrain pada malam ini? Harus menang pokoknya. Harus 3 poin. 3 poin. Harus 3 poin. Ini dari mana nih, Mas Erwin? Dari Bandung. Bandung. Jam berapa tadi sampai di stadion utama ini? Sekitar jam 6-an lah. 6 sore. Kalau melihat ini euforianya cukup tinggi nih Mas Erwin, dan juga meskipun kemarin kita kalah, tapi apa kira-kira yang ingin disampaikan pada saat Indonesia melawan Bahrain pada malam ini? Pokoknya pemain semua harus all out, semua harus menyerang, harus cetak gol. Pokoknya menang harga mati hari ini. Baik. Menang harga mati. Boleh dong kasih semangat buat timnas kita nanti yang akan bermain pada malam hari ini. Ayo Garuda, semangat! Oke, terima kasih Mas Erwin. Semoga nanti dapat memberikan yang terbaik juga ya. Baik, terima kasih. Ya Priska, memang sampai dengan saat ini masih terus berdatangan para supporter ataupun juga para pendukung dari timnas kita. Kalau kita melihat tidak hanya dari kalangan dari anak-anak, dan juga ada yang berasal atau dari orang tua, kemudian dewasa, dan juga bahkan ada yang perempuan. Ini tidak sedikit ada yang datang ke tempat ini, dan saya akan coba bertanya kepada salah satu orang tua yang memang. Halo, selamat malam Ibu, kita wawancara sebentar. Saya Kevin dari Ainis. Oh, iya. Baik, Ibu dari mana nih, dengan Ibu siapa? Saya Ike dari Jakarta Timur. Baik. Ibu Ike ini membawa anak-anaknya, bagaimana tanggapannya nih? Kita ngedukung full timnas, pokoknya menang harus malam ini ya. Boleh mungkin anaknya ada yang mau ngomong? Oke, dengan siapa? Halo adik. Halo. Dengan siapa? Hah? Dengan siapa namanya? Birai. Birai, harapannya untuk Indonesia main bersama Bahrain pada malam ini seperti apa? Juara. Juara ya. Selain itu apa lagi? Menang Piala Dunia. Amin, menang Piala Dunia. Terima kasih ya Birai ya. Kasih semangat boleh buat Indonesia. Semangat. Semangat Indonesia. Semangat Indonesia. Oke, terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih. Ya memang Priska tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak juga seperti yang Anda saksikan tadi juga memberikan dukungan ya kepada timnas kita untuk bisa berlaga dan tentunya mendapatkan hasil yang terbaik. Karena menang memang merupakan harga mati dalam pertandingan ini, karena diharapkan dengan menang melawan Bahrain dan selanjutnya menang melawan China, Indonesia bisa masuk ke dalam putaran keempat dan bisa merebut adanya tiket menuju ke Piala Dunia ketika menang atau lolos di putaran keempat nantinya. Dan tentunya kami akan masih terus memantau dan juga menyaksikan bagaimana nanti pada saat menjelang pelaksanaan atau pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain pada malam nanti pada pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Priska, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Kevin Pakan, selamat bertugas kembali. Timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama menargetkan kemenangan dalam laga di Gelora Bung Karno malam ini untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Bagi Timnas Indonesia ada kemungkinan pelatih Patrick Kluivert melakukan rotasi pemain, termasuk mengistirahatkan kiper Martin Pas agar Emil Audero bisa debut. Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno malam ini. Kemenangan menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda turun ke posisi 4 grup C dengan 6 poin. Usai menelan kekalahan telak atas Australia, ada kemungkinan pelatih Patrick Kluivert melakukan rotasi pemain serta perubahan taktik. Setali tiga uang, Timnas Bahrain juga datang ke Indonesia untuk meraih kemenangan. Bahrain belum menang di laga kualifikasi Piala Dunia, sehingga mereka juga menargetkan 3 poin agar peluang ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Pelatih Kluivert kemungkinan akan menerapkan formasi 3-4-3. Ada kemungkinan Emil Audero akan menggantikan Martin Pas dari sektor kiper.
Dari sektor back, trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner diprediksi akan kembali. Sayangnya, timnas harus menerima kabar bahwa Miss Hilgers harus pulang ke Belanda karena cedera. Sedangkan di lini tengah diprediksi Tom Hey berduet dengan Joy Palupesi, dan di lini depan Ole Romeni didukung oleh Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Sementara itu, pelatih Bahrain, Dragan Talajic, direncanakan akan menerapkan formasi 4-2-3-1, formasi yang sama saat menghadapi Jepang. Pelatih Bahrain masih mengandalkan kiper Ibrahim Lutfallah sebagai penjaga gawang. Dan di lini belakang, Walid Al-Hayam akan berduet dengan Abdullah Al-Khalasi. Di sektor depan ada Ali Madan dan Mahdi Al-Humaidan dengan ujung tombak Mahdi Abdul Jabbar. Timnas Bahrain termasuk lawan yang menyulitkan skuad Garuda. Dalam pertemuan pada Oktober tahun lalu, Timnas Indonesia yang sempat unggul ditahan imbang 2-2. Laga di GBK menjadi kesempatan Timnas Indonesia untuk membalas dendam dan meraih kemenangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, seperti apa prediksi formasi dan strategi skuad Garuda dalam menghadapi Bahrain nanti? Kita akan membahasnya bersama mantan pemain Timnas Indonesia Indriarto Nugroho. Telah hadir juga pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bapak-bapak. Nggak ada lagi tuh. Ya, selamat malam. Malam Mbak Priska. Ya, Coach Nugroho, ini usai kekalahan telak lawan Australia, apakah melawan Bahrain kita punya peluang? Optimis ya Mbak ya, apalagi main di kandang sendiri kita punya optimisme tinggi bagaimana kita harus memenangkan pertandingan untuk save Piala Dunia 2026 nanti Mbak Friska. Baik, kalau menurut Anda apa yang perlu diperhatikan oleh Timnas dalam melawan Bahrain kali ini? Yang perlu diperhatikan bagaimana nanti pertahanan kita. Makanya di sepak bola hanya 3 kan Mbak, bertahan, menyerang, dan transisi. Nah ini yang kita transisinya kita kadang masih terlambat, transisinya kita masih buru-buru juga, dan saya berharap kekalahan lawan Australia 5-1 bisa diperbaiki dalam pertandingan nanti malam lawan Bahrain. Tapi juga jangan terlalu euforianya juga ya Mbak ya, karena Bahrain tim kuat juga, mereka mempunyai pemain-pemain yang luar biasa dan mereka pasti akan membuat trik-trik bagaimana memicu emosi pemain-pemain kita untuk lebih ini lagi, emosi pemain kita akan diganggu pastinya Mbak. Baik, kalau dari Bung Ropang ini seberapa besar peluang kita menang? Karena tadi dalam wawancara dengan supporter-supporter, pokoknya wajib menang, Indonesia harus menang, Timnas harus menang, gimana? Iya, memang target kita harus menang, tidak boleh imbang apalagi kalah menghadapi Bahrain. Itu yang akan menolong kita memperpanjang napas kita menuju ke putaran keempat, apalagi sekarang kan kalau bisa dilihat Cina sedang ketinggalan dari Australia dengan 0-2. Baik, tapi kalau menurut Bung Ropan, tapi kalau menurut Bung Ropan sendiri mungkinkah Indonesia bisa menang? Bisa mendapatkan itu karena kita diuntungkan bukan saja bermain di kandang dengan dukungan penuh dari penonton, tetapi kita sekarang mendapatkan 2 pemain yang tidak main saat menghadapi Australia. Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner. Jadi lebih lengkap di depan. Bagi Ole tidak akan bekerja keras karena akan dapat dengan pasukan-pasukan bola dari Ragnar Oratmangun. Kan lini depan ini perlu memang untuk dilihat karena kita bermain di kandang butuh menang, butuh gol. Kita perlu mempertajam di depan. Dan kehadiran Ragnar kembali ini oke ya saya pikir untuk bisa mendampingi Ole Romeni dan salah satu di antara Marcelino atau Eliano. Bagaimana dengan posisi kiper, Bung Ropang? Kalau kiper, saya pikir memang lebih oke kalau ditampilkan Emil Audero ya dibandingkan dengan bukan Martin Paes jelek, tapi ketika dia kebobolan 5 gol, secara psikologis mungkin agak terpukul dia. Untuk bisa menenangkan dia, saya pikir Emil juga bagus ya, punya pengalaman yang baik, punya pernah bermain di Serie A, sekarang ada di Palermo.
Dan tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan buat Emil untuk menjalani debut dia di GBK. Dan dia kiper yang bagus. Tidak perlu diragukan lagi dengan kesempatan kalau bicara soal kiper. Itu, Pak. Apakah tidak riskan memasang kiper baru Emil Audero di pertandingan yang harus hari ini menang itu? Enggak. Kalau bicara riskan enggak, saya pikir. Ya. Karena dia kan bukan kiper baru, ya. Mungkin di tim nasional aja, tapi dia sudah terbiasa. Secara pengalaman justru dia lebih bagus dibandingkan kalau pengalaman. Dia lebih bagus dibandingkan dengan Martin Paz. Dia pernah bermain di klub-klub besar, Inter Milan, Sampdoria, pernah dari Juventus di awal, Como, dan sekarang ada di Palermo. Jadi memang ini kiper bagus, pernah bermain di tim nasional Italia U21. Jadi tidak perlu kita meragukan lagi dengan kapasitas seorang Emil Audero untuk bisa menggawangi gawang kita menghadapi Bahrain. Sepakat, Coach Nuk? Sepakat sekali, Bung Ropan. Luar biasa. Emil pemain yang luar biasa juga. Tadi sudah disampaikan bahwa Emil pemain yang punya talenta bagus, pernah main di klub-klub bagus. Pak Ais juga bagus juga. Jadi tidak ada apa ya yang perlu diragukan lagi tentang kiper buat kita, Mbak. Baik, kalau begitu apa yang perlu diwaspadai betul oleh Timnas Indonesia dengan formasi yang kira-kira dari 28 orang ini yang akan dipilih, kira-kira apa yang perlu diwaspadai untuk melawan Bahrain malam ini? Bung Ropang? Ya, tes, halo. Ya, Bung. Dengan 28 list pemain yang sudah dirilis, itu kira-kira apa yang perlu diwaspadai dalam melawan Bahrain malam ini? Bung Ropang masih bersama? Sekarang kita sudah 23 ya, bukan 28 lagi, 23 sebenarnya ya yang ada sekarang. Halo, tes. Sekarang sudah 23 pemain yang ada ya. Kalau bicara di waspada, soal waspada, tes. Ya, silakan, Bung. Ya, kalau bicara apa yang harus diwaspadai terhadap Bahrain, yang mereka punya pola dengan 4-2-3-1, justru bukan pemain depan mereka, bukan Mehdi Abdul Jabbar, tetapi mereka punya dua gelandang yang berbahaya, diantaranya yaitu Muhammad Jassim Mahrun, yang membuat 2 gol ke gawang kita waktu bermain 2-2. Nah, ini pemain yang harus diantisipasi oleh gelandang-gelandang kita. Juga ada Ali Madan, pemain yang bagus. Jadi dibutuhkan memang gelandang. Kalau lawan Australia cuma 2 dengan Nathan Chow, tidak mampu untuk menghalangi Jack Irvine dan Aiden O'Neill bersama dengan Tom Haye. Saya pikir sekarang harus tambah dengan Pelupesi. Kalau Pelupesi ada dengan Ivar, Nathan cadangan dulu, dan Tom Haye bertiga, ini bagus buat kita untuk bisa menghadang pergerakan. Ada 5 gelandang dari Bahrain yang akan ditampilkan pada saat ini menghadapi Indonesia. Karena mereka memang kuat di tengah. Itu yang terlihat saat lawan Jepang. Mereka menyulitkan Jepang sepanjang babak pertama sampai 60 menit pertama. Jepang sulit untuk bisa masuk walaupun penguasaan bola ada di Jepang. Nah, untuk menghadapi kita harus tutup dengan 3 gelandang yang bagus, berkarakter, punya 2 DM yang oke, Pelupesi bersama dengan Ivar yang merebut bola, bisa box to box, dan kita harus bisa menghadang pergerakan bola. Nah, kalau di Singapura, di Australia, kita tidak mampu untuk bisa bersaing dengan Jack Irvine, makanya dia bisa membuat 2 gol. Ada Aiden O'Neill, pemain yang bagus. Sekarang ini tugas dari Kluivert, jangan sampai starting 11 salah lagi untuk bisa bermain. Kita harus tepat dengan starting 11 ini. Ya, tidak boleh main-main, ini pertandingan krusial yang mengharuskan kita harus menang. Tapi kita juga harus punya pertahanan yang baik dan gelandang yang bagus untuk bisa menopang lini serang. Begitu. Baik, tadi Bung Ropang bicarakan soal komposisi formasi dan juga strategi penempatan pemain. Kalau dari Coach Nugroho sendiri, Timnas ini kira-kira dengan komposisi yang ada yang tadi sudah disebutkan oleh Bung Ropang, cukup nggak sih chemistry-nya? Apakah sudah terbangun cukup kuat? Sebagai pemain profesional sudah cukup ya Mbak ya, bagaimana 1 minggu lah secara keseluruhan, dan dengan adanya Orat Mangun, ada Pelupesi, ini membuat gelandang di tengah semakin kuat karena mereka bugar, karena mereka di pertandingan lawan Australia mereka juga tidak main, dan ini kesempatan bagi Pelupesi dan Orat Mangun jika dimainkan, mereka akan menambah daya gedor kita. Bagaimana tadi sudah dibilang Bung Ropan, gelandang dari Bahrain ini sangat berbahaya. Makanya yang perlu diwaspadai adalah gelandang-gelandang dari Bahrain. Tadi sudah Bung Ropan bilang bahwa kita harus bisa memanfaatkan momentum-momentum. Ya, momentum bagaimana kita menyerang, transisinya juga kita harus kuat.
jangan sampai kita menyerang aja tapi bertahannya kurang, ya sama aja Mbak. Ya sama aja waktu lawan Australia, bagaimana kita menyerang bagus tapi transisi bertahannya jelek dan kemasukan. Dan jangan lupa juga mereka mempunyai set piece bagus juga. Jadi harus diwaspadai, jangan bikin pelanggaran di zona-zona on the spot gawang kita, dan jangan sampai pemain Bahrain bisa membuat gol lebih dulu. Baik, kita akan lanjutkan sesi dialog setelah informasi yang satu ini. Meski kecewa dengan kekalahan telak di kandang Australia, supporter Timnas Indonesia tetap optimis skuad Garuda bisa meraih kemenangan dalam laga kandang melawan Bahrain. Untuk prediksi Indonesia, pastinya saya berharap bisa menang telak ya, untuk membalas isu kecurangan itu. Jadi semoga bisa menang 3-0. Untuk harapannya sih semoga mental dari setiap pemainnya tetap stabil, bahkan mungkin bisa lebih semangat lagi pastinya, karena ini adalah momentum untuk terakhir kalinya mungkin ya, sebagai pembuktian bahwa tim Indonesia itu bisa loh berkompetisi yang fair juga pastinya, kayak gitu. Semoga menang juga. Kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya sih Indonesia lebih mengungguli ya atas Bahrain. Kalau saya pribadi sih saya yakin besok pasti bisa menang Indonesia, karena dilihat dari komposisi skuad pemain Indonesia nih lebih di atas kertas daripada Bahrain. Harapannya sih yang terpenting, kan kemarin kan sempat ada rumor juga dari Patrick Kluivert katanya kurang pede ya. Yang penting sih, yang terpenting tingkatin semangat dulu, yang penting mental terbentuk dulu, itu sih yang terpenting. Itu juga bagian dari faktor kemenangan. Ya, mudah-mudahan untuk timnas kita ya, Indonesia yang terbaik ya, bisa menang 1-0 aja nggak apa-apa deh. Yang penting menang dan bisa lolos ke putaran selanjutnya ya, terutama ke Piala Dunia ya. Agak kecewa ya mungkin dengan hasilnya, mungkin juga karena strategi baru ya dari pelatih baru dan belum terlalu beradaptasi, jadi mungkin nanti di pertandingan selanjutnya sudah bisa dievaluasi ya sama tim dan pelatih seluruhnya, sehingga nanti di pertandingan melawan Bahrain bisa lebih baik lagi dan bisa menang gitu ya. Ya, kembali ke sesi dialog, Bung Ropang dan Coach Nugroho masih bersama kami? Ya. Ya, Coach, apa tanggapan Coach dari informasi yang baru kami tampilkan tadi? Sangat luar biasa, supporter kita mendambakan kemenangan pada pertandingan hari ini, malam ini. Ya kita juga berharap, saya juga sebagai pelaku sepak bola juga berharap hari ini kemenangan buat Indonesia, dan saya berharap pemain-pemain lebih enjoy, lebih bisa menikmati dan main dengan hati mereka dan tunjukkan bahwa ini Indonesia, jangan sampai Bahrain yang bisa menguasai pertandingan. Jadi saya berharap dari mulai awal sampai akhir kita harus lebih semangat. Tadi sudah bicarakan juga, semangat lagi, lebih semangat lagi. Baik, Bung Ropang, ada tanggapan? Ya, saya pikir perlu ya untuk percaya diri dalam pertandingan ini, dan jangan sampai overconfidence, itu aja. Jangan kepedean. Jadi kita harus tetap pede, sabar aja. Ya, jangan terlalu pede, bahaya bisa menjadi bumerang buat kita. Tapi kita bermain lebih sabar menghadapi Bahrain dan memanfaatkan setiap peluang yang ada, sekecil apapun harus dimanfaatkan untuk menjadikan gol. Karena itu penting menghadapi Bahrain. Jangan sampai tim tamu yang lebih dulu mencetak gol, ini akan berbahaya buat kita. Karena kita tahu bersama mereka punya drama-drama yang berguling-guling di lapangan, memperlambat tempo permainan. Jadi kita kalau bisa membuat gol, ini akan aman buat kita. Jadi mereka juga tidak akan mungkin membuat drama-drama di saat kita unggul dan mereka ketinggalan. Jadi saya pikir, saya yakin ya, sama dengan supporter yang bilang tadi, harus yakin untuk menghadapi pertandingan ini, karena disinilah hidup mati kita. Kalah kita out, ya sulit. Apalagi kan tadi sudah saya katakan bahwa Australia menang melawan Cina dan Arab Saudi bermain 0-0. Sudah selesai barusan dengan Jepang. Jadi semakin mempersempit ruang kita, kecuali hanya satu tujuan. Menang melawan Bahrain. 3 poin itu penting, sehingga persaingan tetap ada.
untuk paling tidak peringkat ketiga dan peringkat keempat di grup C untuk lolos ke putaran keempat. Begitu, Mbak? Ya, Bung Ropang, kalau ini tadi ada informasi bahwa tiket yang ludes terjual itu untuk supporter timnas gitu. Bagaimana dapat memanfaatkan atmosfer stadion yang begitu luar biasa malam ini? Bahkan ada yang datang dari siang, pagi bahkan. Bagaimana dapat memanfaatkan atmosfer stadion malam ini untuk kemenangan? Ya, saya pikir penting ya atmosfer itu untuk pemain-pemain kita, ya, karena dukungan itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi Bahrain, ya, karena kita tahu bersama pemain 13, jadi itu penting untuk kita memberikan support dukungan terhadap pemain-pemain kita, begitu. Baik, ya Coach Nugroho, ada tanggapan dari komentar pelatih Bahrain? Ya, menurut saya tanggapan itu ya wajar lah, pelatih bicara seperti itu. Tapi kita sudah tidak usah anggap lagi, Mbak, ya, hal-hal seperti itu hanya cyber aja. Tinggal bagaimana sekarang di lapangan nanti kita tunjukkan siapa yang menang pada pertandingan malam hari ini, Indonesia Bahrain. Itu aja, Mbak. Baik, Bung Ropang. Tidak perlu terpengaruh ya dengan komentar atau apa yang diucapkan oleh Dragan Talazic. Tapi sebenarnya Bung Ropang, kalau seandainya timnas nih dan juga pelatih timnas mendengarkan komentar ini, kira-kira menurut Anda mempengaruhi mental nggak sih? Nggak ada komentar. Jadi nggak perlulah tapi apapun di sini. Cuek aja, udah apa ya? Sekarang fokus aja untuk pertandingan, nggak usah mendengar komentar celote-celote itu yang nggak ada guna. Yang bagi kita adalah fokus, konsentrasi penuh, bermain enjoy, nikmati permainan, memanfaatkan peluang, ya, dengan tentunya starting 11 terbaik yang harus ditampilkan, percaya diri bermain, jangan terlalu berlebihan, dan kita harus yakin bisa memenangkan pertandingan. Ya itu aja saya pikir buat pemain-pemain. Ya jadi nggak usah terlalu terbeban dengan apapun yang diomongin oleh pihak lain. Ya, kalau itu tadi nggak ada pengaruh sama sekali tuh, Mbak. Baik, kalau itu tadi komentar dari pelatih Bahrain, ada tadi komentar dari warga masyarakat yang supporter timnas juga bahwa masih diperlukan waktu untuk adaptasi ini dengan strategi dan pemain baru. Gimana, Bung Ropang? Kalau bicara adaptasi, ya, karena kan pelatih ini masih baru ya, tidak punya waktu banyak. Ketika mereka berkumpul di Australia juga, cuma 2 hari di sana. Oke, Coach Nugroho boleh? Jadi dia memang perlu proses, kita harus bisa melewati pertandingan melawan Australia. Itu pertaruhan. Silakan, Bung Ropang. Ya itu sebuah pertaruhan bagi seorang pelatih baru. Ya itu saya bilang pertaruhan buat pelatih baru untuk bisa menghadapi siapapun. Jadi memang waktunya pendek buat dia untuk mempersiapkan tim. Tapi dengan keadaan, dengan komposisi pelatih yang bagus, dengan asisten-asisten yang baik, Dani Lamsat, Alex Pastur, Gerald Vandenberg, saya pikir dia harus mampu untuk bisa melakukan yang terbaik. Karena pemain-pemain ini kan sudah banyak yang bersama. Cuma kecuali ada tambahan oleh Romeni, ada James yang baru, ada Emil, ada Joko Lupesi. Itu yang baru-baru yang perlu untuk bisa mendapatkan chemistry. Tapi mereka sangat profesional sebagai pemain. Dan apalagi pemain kemarin yang diambil adalah semua pemain yang sudah pernah bermain dengan STY. Jadi ini harus dimanfaatkan aja oleh Patrick Kluivert pelatihan untuk memaksimalkan para pemain ini dan tampil bagus melawan Bahrain. Karena kuncinya kan ada pertandingan malam ini. Gitu. Ya, Anda sepakat Coach Nugroho sebagai mantan pemain timnas? Sepakat sekali apa yang bilang Bung Ropang tadi. Semuanya sudah jelas. Tinggal bagaimana sekarang strategi apa yang dipakai. Main dengan hati. Jangan terburu-buru juga, jangan overconfident juga. Ini kandang kita, jadi jangan sampai dimanfaatkan oleh Bahrain. Makanya saya wanti-wanti, pasti Bahrain akan bikin trik 5 menit awal bagi kita. Kalau emang kita bisa ambil poin di awal sama terakhir ya babak kedua. Dan jangan lupa set piece kita juga harus manfaatkan juga. Ada penalti pun atau set piece buat kita, dan jangan lupa antisipasi set piece lawan. Itu yang penting, Mbak Friska. Kembali ke sesi dialog pemirsa. Coach Nugroho, Bung Ropang masih bersama kami. Ya, Coach, wasit yang diputuskan FIFA di laga ini Sadulo Gulmurodi. Seperti apa keyakinan Anda bahwa wasit ini akan fair? Kalau masalah wasit kita tidak
usah mempedulikan juga ya. Tapi ya inilah kesempatan buat kita. Tapi kita tidak berharap banyak buat wasit ya. Yang penting bagaimana tim kita sendiri. Jadi wasit pun kalaupun nanti di kandang kita tidak bisa bantu ya, kenapa harus ini juga gitu. Tapi saya berharap dengan kepemimpinan wasit yang fair bagi kedua belah pihak dan tidak berharap banyak untuk wasit pertandingan malam ini, Mbak. Baik, Bung Ropang. Ya, kehadiran Sadulo Gulmorodi ini saya pikir ya bagi kita tentunya baik karena dia pernah memimpin Indonesia. Bukan berarti dia akan membela kita. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah kepemimpinan yang profesional. Betul. Dia pimpin dengan seadil-adilnya, tidak memihak siapapun. Betul. Baik, terakhir tebak skor. Sehingga pertandingan ini akan berjalan dengan baik. Ya. Ya, saya pikir kita akan menang 1-0 atau 2-0. Cukup dengan 1-0? Ya, cukup. 1-0 atau 2-0. Baik, Coach. 1-0 Mbak, cukup. 1-0. Yang penting menang hari ini. Yang penting menang. Oke, 1-0 pun tidak apa-apa ya. Baik, terima kasih Coach Indriarto Nugroho, mantan pemain timnas, dan juga Bung Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, sudah bersama kami malam hari ini. Selamat beraktivitas kembali dan selamat nonton bola malam ini. Ya, selamat malam Friska dan juga pemirsa. Di sini antusiasme dan juga kemeriahan sudah mulai terasa bahkan dari sore hari tadi, Friska, untuk menyaksikan Nobar Super Show Sport. Ini Garuda di Dadaku Indonesia versus Bahrain yang akan diselenggarakan malam hari ini, di mana untuk Nobar sendiri dari RCTI Plus ini diselenggarakan di La Piazza Sumarekon, Kelapa Gading, dan juga selain Nobar ini banyak sekali penampilan spektakuler terutama dari musisi Indonesia, jebolan Indonesia Idol, ada Rimar, kemudian juga ada jebolan X Factor, yakni ada Danar Widianto yang memeriahkan acara ini. Kemudian juga di sini banyak sekali Priska booth-booth makanan begitu ya yang memang disediakan untuk para pengunjung. Dan untuk Nobar ini tentunya Priska gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Jadi untuk masyarakat Jakarta Utara dan sekitarnya yang ingin menyaksikan pertandingan antara Indonesia versus Bahrain yang akan diselenggarakan tepatnya pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam ini, dapat ke Sumarekon Mall Kelapa Gading. Selain itu Priska, nanti juga akan ada komentator dari legenda Timnas Indonesia. Ini ada Atep yang nanti akan mengomentari terkait dengan permainan yang kemungkinan akan ciamik begitu ya pada malam hari ini, Priska dan juga pemirsa. Nah, kalau kita melirik terkait dengan pertandingan Timnas Indonesia pada malam hari ini melawan Bahrain, ini tentu akan menarik karena pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga mengungkapkan bahwa seluruh pemain ini sudah siap bertanding pada malam hari ini, dan kita doakan semoga Timnas Indonesia dapat maju dan juga dapat mengalahkan Bahrain. Kembali kepada Anda, Friska. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menginisiasi keluarga polisi korban penembakan judi sabung ayam untuk menyuarakan keluh kesah. Dengan berderai air mata, keluarga korban polisi yang ditembak oknum TNI mencurahkan kepedihan hatinya karena di tengah pengusutan kasus muncul tuduhan kepada para korban. Mereka mengaku kecewa karena para korban dituduh menerima imbalan dalam judi sabung ayam. Hotman Paris mengatakan tidak akan mencampuri urusan tuduhan penerimaan imbalan oleh para korban dalam kasus ini. Namun Hotman akan terus membantu menyuarakan keluhan keluarga korban agar kasus ini cepat diusut tuntas. Hari Selasa tanggal 18. Dia jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini. 9 hari belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi, Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak neko-neko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah.
Kenapa adik saya setelah meninggal gugur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya membuarkan sabung ayam, adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah, itu fitnah, bukan nyata. 1 tahun saya nggak ketemu bapak saya karena beliau kan dinas di negara batin yang memang daerahnya lumayan terpencil. 1 tahun saya nggak bertemu bapak saya pulang bapak saya sudah kelaku di ruang otopsi. Saya anak satu-satunya. 1 tahun saya mau pulang, bapak saya udah nggak ada. Ibu tahu kejadian penembakan apa yang ibu dengar? Apa katanya turun dari mobil ditembak? Gimana? Yang kamu dengar apa? Kebetulan bapak saya kan diperintah Pak dari Polres, pihak Polres untuk membubarkan sabung ayam tersebut. Bapak saya menggunakan mobil pribadi bersama dengan anggota Polsek dan dengan anggota Polres itu datang untuk menggerebek sabung ayam tersebut. Bapak saya memang di paling depan Pak. Saat bapak saya keluar, bapak saya langsung ditembak. Langsung ditembak begitu turun dari mobil. Ya, saya dengar seperti itu Pak. Begitu ya. Saya mau keadilan yang seadil-adil untuk ayah saya. Ayah saya sudah meninggal masih difitnah Pak. Fitnah soal apa? Soal setoran apapun itu, saya tidak peduli hal itu Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Gak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Pemirsa, 2 prajurit TNI Angkatan Laut penembak bos rental mobil di Tangerang divonis penjara seumur hidup. Sementara itu 1 terdakwa lainnya divonis pidana penjara 4 tahun. Vonis dibacakan dalam sidang pembacaan putusan hari ini di Pengadilan Militer 028 Jakarta. 2 prajurit Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo, Sertu Akbar Adli dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan berujung pembunuhan berencana terhadap Ilyas. Sementara terdakwa lainnya, Sertu Rafsin Hermawan, terbukti melakukan tindak pidana penadahan. Selain mendapatkan hukuman pidana, ketiga terdakwa juga dipecat dari dinas militer. 3. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2, pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3, pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang, 1 pucuk senjata api, 3 butir amunisi tajam dikembalikan ke Satuan Koarmada 1. 3. 1 unit mobil Daihatsu Sigra berikut kunci kontak dan STNK atas nama Tiara Nova Ardani dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saudari Tiara Nova Ardani. 1 buah handphone merek Vivo warna blue navy milik terdakwa 1, 1 buah kaos milik terdakwa 1, 1 buah celana milik terdakwa 1, 1 pasang sepatu Nuvibo milik terdakwa 1 dikembalikan kepada terdakwa 1, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo. 8. 1 buah handphone merek Redmi warna hitam milik terdakwa 2, 1 buah jaket merek Erigo milik terdakwa 2, 1 buah celana jeans Lea warna biru milik terdakwa 2, 1 pasang sendal merek Diadora,
milik terdakwa 2 dikembalikan kepada terdakwa 2 Sersan 1 Bahari Akbar Adli. Kasus lainnya pemirsa, 2 oknum anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka penembakan 3 orang polisi di Waikanan, Lampung saat penggerebekan judi sabung ayam. Penetapan keduanya sebagai tersangka berdasarkan hasil investigasi tim gabungan. Kedua oknum TNI, Kopka Basar dan Peltu Lubis resmi jadi tersangka sejak 23 Maret 2025. Penetapan tersangka keduanya dilakukan berdasarkan sejumlah bukti dari hasil penyelidikan yang dilakukan tim gabungan TNI Polri. Selain keduanya, seorang oknum anggota Brimob Polda Sulsel, Aibtu Kapri Sucipto juga menjadi tersangka. Aibtu Kapri diketahui mengenal Kopda Basar dan yang bersangkutan juga membuat video undangan untuk kegiatan sabung ayam. Aibtu Kapri sendiri sudah ditahan di Mapolda Lampung. Tragedi memilukan menimpa 3 anggota polisi di Waikanan, Lampung yang tewas tertembak dalam sebuah operasi penggerebekan judi sabung ayam. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat anumerta untuk 3 anggotanya yang gugur saat bertugas. Inilah lokasi judi sabung ayam yang berada di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Senin 17 Maret sekitar pukul 5 sore dilakukan penggerebekan di lokasi ini oleh belasan anggota polisi. Operasi penggerebekan dilakukan oleh Polres Waikanan dibantu anggota Satuan Samapta beserta Kapolsek dan anggota Polsek Negara Batin yang jumlahnya sekitar 17 orang. Setibanya di lokasi, belasan anggota polisi langsung ditembaki oleh orang tidak dikenal. 3 polisi gugur di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak. 3 polisi antara lain Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galip. Dari hasil autopsi diketahui ketiga korban ditembak masing-masing 1 kali di area vital hingga menyebabkan kematian. Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusianto terdapat luka di dada kanan dan proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Sementara anggota Polsek Negara Batin Aibda Anumerta Petrus terluka di mata sebelah kiri dan proyektil terdapat di tempurung kepala. Sedangkan Bribtu Anumerta Galip Suryaganta, anggota Satreskrim Polres Waikanan terdapat luka di sisi bibir kiri dan proyektil ada di tempurung kepala dan tenggorokan. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis, pasalnya pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri dan anak-anaknya yang masih kecil, bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Polda Lampung dan Korem 043 Garuda Hitam membentuk tim investigasi gabungan. Dari lokasi kejadian, 1 pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopka Basar Syah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan tim investigasi gabungan. Senjata yang memiliki kaliber 5,56 mm ini ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis selongsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara. Diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan itu ditegaskan langsung oleh Kapendam Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak Polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Ada duit, ada. Uang diterima.
ada. Cuman siapa aja, nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Pasca memberikan informasi itu, Eko Syaputra Siregar mengaku mendapat teror dari orang yang tidak dikenal. Teror yang diterima berupa spam chat di aplikasi WhatsApp yang ditujukan ke Kapendam 2 Sriwijaya diduga dikendalikan secara otomatis. Teror tersebut diduga kekecewaan salah satu oknum yang merasa tidak suka saat dirinya memberikan statement di media diduga adanya aliran uang judi ke polisi terkait tewasnya 3 anggota kepolisian. Merespon pernyataan dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor tersebut. Polda Lampung terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti ada aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami, ini harus dibuktikan. Datanya, faktanya, mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan. Helmi menegaskan isu yang berkembang tidak boleh mengaburkan peristiwa tragis yang merenggut 3 nyawa anggota polisi yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan investigasi. Pemirsa, serupa dengan suasana Ramadan di Indonesia, Ramadan di Mekah, Arab Saudi juga diwarnai dengan berburu takjil. Ribuan jemaah umroh lintas negara rela berdesakan demi mendapatkan takjil gratis. Antrian jemaah umroh dari berbagai negara rela berdesakan mendapatkan 1 paket makanan berbuka puasa yang dibagikan setelah sholat asar hingga jelang maghrib di kawasan Masjidil Haram Mekah, Arab Saudi. Meski berdesakan, antrian bagi jemaah laki-laki dan perempuan pun terpisah. Mereka pun bisa mendapatkan 1 paket makanan gratis yang berisikan air mineral, roti hingga jus buah. Ada roti. Menurut jemaah asal Indonesia, hampir setiap hari memanfaatkan pembagian paket takjil gratis untuk berbuka puasa meski harus berdesakan. Ikut country. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa orang-orangnya ini dari berbagai macam negara semuanya berkumpul menjadi satu di Tanah Suci ini. Mas ini ngantri juga dan berdesakan ya? Iya, ya saya di sini juga berburu takjil bersama berbagai macam negara ya. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, termasuk saya orang Indonesia. Setiap tahunnya selama bulan Ramadan, Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi membagikan jutaan paket takjil yang dibagikan secara gratis kepada para jamaah yang tersebar di berbagai tempat menuju Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Arus mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang terus meningkat dan untuk mengantisipasi penumpukan jumlah penumpang, jam operasional penerbangan pesawat kini ditambah. Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang. Antrean terjadi di counter check-in penerbangan domestik yang akan melakukan perjalanan mudik. Bahkan pada hari ini diperkirakan kenaikan mencapai 18% atau berjumlah 146.000 orang yang diikuti dengan pergerakan 1.041 pesawat. Meski masih terbilang normal, namun karena banyaknya pesawat yang diperbaiki untuk antisipasi penumpukan penumpang, jam operasional ditambah untuk sejumlah rute favorit. Untuk penerbangan domestik kali ini, tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Padang, dan juga Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional masih didominasi ke Singapura.
Sementara itu stasiun Pasar Senen sejak pagi dipadati penumpang yang memilih pulang kampung lebih awal. Puncak arus mudik mencapai 100% okupansi akan terjadi di 28 Maret 2025. Padatan penumpang mulai terlihat di stasiun Pasar Senen pagi tadi. Banyak dari para penumpang merupakan pekerja yang telah mendapatkan libur lebih awal dan memutuskan mudik lebih cepat untuk menghindari lonjakan jelang Lebaran. Pemudik yang memilih menggunakan kereta api mengaku lebih nyaman karena perjalanan lebih tertib dan tepat waktu. Pembelian tiket pun telah dilakukan sejak jauh-jauh hari untuk mengamankan ketersediaan kursi. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada 28 dan 29 Maret dengan okupansi mencapai 100%. Terminal Kampung Rambutan pagi tadi terpantau ramai lancar. Pemudik memilih perjalanan lebih awal untuk menghindari keramaian. Sejumlah rute perjalanan bus ke berbagai daerah di Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mulai menunjukkan peningkatan jumlah penumpang. Sebanyak 2.846 armada bus antar kota antar provinsi telah disiapkan untuk melayani pemudik. Sementara itu arus lalu lintas yang melalui rest area 57 tampak juga masih terlihat normal. Tidak banyak yang mengisi bahan bakar di SPBU. Tak banyak terlihat keramaian pemudik, hanya pihak Pertamina yang sedang sidak kandungan bahan bakar yang dijual oleh SPBU-nya. Arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama di momen arus mudik Lebaran 2025 terpantau ramai lancar. Meski begitu, hingga Selasa siang, Jasa Marga mencatat mulai terjadi peningkatan volume kendaraan lebih dari 17.000 meninggalkan Jakarta menuju ke arah Bandung dan Trans Jawa. Sementara penerapan rekayasa lalu lintas baru akan diterapkan tanggal 27 hingga 30 Maret mendatang dengan berbagai skema seperti kontraflow, one way, dan juga ganjil genap. Pihak PT Jasa Marga juga mengimbau pemudik untuk memastikan saldo e-tol cukup agar tidak menimbulkan antrean kendaraan. Ya, kami akan ajak Anda pemirsa untuk memantau langsung situasi terkini arus mudik Lebaran 2025 dari sejumlah lokasi. Ada rekan Salam Rahmat dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Amrina Rida di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, serta Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami ke Salam terlebih dahulu. Salam, selamat malam. Bagaimana situasi di Gerbang Tol Cikampek Utama malam hari ini? Apakah sudah mulai padat? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas Tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70, memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama 1 saat ini masih terpantau ramai lancar. Namun tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang arus lalu lintasnya ini justru lebih lengang. Karena memang dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini atau hingga malam hari ini tepatnya sudah ada lebih dari 27.000 kendaraan ini melintas untuk meninggalkan Jakarta yang akan menuju ke Bandung maupun juga ke Trans Jawa. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang animo masyarakat ini memang lebih tinggi untuk melintas atau juga melakukan perjalanan mudik saat gelap begitu, terutama saat berbuka puasa maupun hingga malam hari untuk menghindari kemacetan ataupun juga untuk menghindari panas terik matahari. Sementara itu memang dari pihak Jasa Marga maupun juga dari pihak kepolisian untuk mengurangi kemacetan rencananya berbagai skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way, ganjil genap maupun juga kontraflow nantinya mulai akan diberlakukan pada 27 Maret hingga 30 Maret mendatang, di mana untuk ketentuannya sendiri nantinya untuk kontraflow akan diterapkan mulai dari kilometer 40 hingga kilometer 70 yang dilanjutkan dengan skema one way atau satu arah dari mulai titik kilometer 70 hingga kilometer 414. Sementara untuk penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan ganjil genap nantinya mulai akan diberlakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 14. Dan memang untuk dari pihak Jasa Marga pun di momen
libur lebaran seperti saat ini ataupun juga di momen arus mudik lebaran 2025 ini menerapkan diskon tarif tol sebesar 20% yang akan masih berlaku hingga 28 Maret mendatang. Adapun dari pihak PT Jasa Marga juga menghimbau bagi para pemudik yang hendak melintas begitu di jalur Cikampek Utama 1 untuk memastikan agar saldo e-tolnya ini cukup, karena jika nantinya saldonya ini mengalami kekurangan, tentunya akan mengalami ketersendatan arus lalu lintas ataupun juga menimbulkan antrian kendaraan yang cukup panjang dan juga mengular hingga ke belakang yang nantinya juga akan menghambat bagi para pemudik lainnya yang hendak melintas di kawasan jalur Cikampek Utama 1 ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa memang untuk masyarakat sendiri yang melakukan perjalanan mudik saat ini memang masih terpantau ramai lancar, dan memang kalau kita bandingkan begitu pada malam hari tadi, di mana peningkatan jumlah volume kendaraan ada sebanyak kurang lebih 15.000 kendaraan, dan ini memang waktunya dibagi menjadi 3 begitu, baik pagi, siang maupun malam, di mana dari 3 waktu tersebut malamlah yang paling banyak melintas begitu kendaraan yang melintas di kawasan gardu tol Cikampek Utama 1 ini. Priska. Dari gerbang tol Cikampek Utama kita ke kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Ada rekan Amrina Rida di sana. Amrina, apakah sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan di sana? Belum terlihat adanya kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan, Priska dan juga pemirsa. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di jalan tol Cikampek ini KM 57 masih ramai lancar dan juga masih terlihat sangat kondusif. Mungkin juru kamera kami, Bagus Mestiadi, akan menunjukkan secara langsung bagaimana visual terkini di jalan tol Jakarta Cikampek KM 57, atau lebih tepatnya berada di depan rest area KM 57. Seperti terlihat bahwa di layar sekarang untuk situasi arus lalu lintas masih sangat lancar, dan juga kendaraan ini baik mobil pribadi ataupun juga bus antar kota, antar provinsi bisa melintas dengan sangat normal. Bahkan di jam-jam tertentu mereka bisa melintas dengan kecepatan maksimal, dan juga belum terlihat adanya hambatan ataupun juga kepadatan. Dan untuk situasi ini terjadi di 2 jalur, baik itu dari jalur Jakarta menuju ke arah Jawa Barat ataupun juga ke arah Trans Jawa, ataupun juga sebaliknya dari arah Jawa Barat menuju ke arah Jakarta. Nah, meskipun memang belum terjadi kenaikan yang cukup signifikan, namun apabila dibandingkan dengan kemarin, ini tercatat untuk rata-rata kendaraan yang melintas di area jalan tol Jakarta Cikampek KM 57 per jamnya ini mengalami kenaikan kurang lebih adalah 6%. Jadi kemarin ini secara rata-rata berdasarkan catatan dari Pos Terpadu Polda Jawa Barat di rest area KM 57 mencatat bahwa kemarin per jamnya ada kurang lebih 1.500 kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek KM 57. Namun sekarang ada kenaikan 6% menjadi kurang lebih adalah 1.600 kendaraan. Jadi artinya untuk kenaikannya masih belum terlalu signifikan, hanya kurang lebih 100 kendaraan saja per jamnya. Nah, diprediksi ini untuk kepadatan ataupun juga kenaikan volume kendaraan yang melintas ini akan terjadi secara signifikan kenaikannya, yakni mulai pada tanggal 27 Maret 2025. Dan untuk puncak arus mudik, Priska, ini diprediksi baru akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Dan Priska, berhubung dengan adanya jalur arus lalu lintas yang juga masih terpantau normal, untuk kondisi di rest area KM 57 yang merupakan salah satu tempat singgah favorit bagi para pengendara yang akan melakukan perjalanan, ini pun kami juga melihat bahwa masih normal, masih sangat kondusif, dan di dalam ini masih banyak sekali kantung-kantung parkir yang bisa diisi oleh kendaraan. Okupansinya ini ada di angka 20% hingga 40%, masih belum 100% full. Artinya kendaraan yang akan singgah ke rest area KM 57 ini masih bisa menemukan banyak sekali spot-spot parkir. Dan diprediksi juga oleh pihak pengelola rest area ini bahwa untuk kepadatan akan terjadi di hari yang sama di tanggal 28 Maret 2025. Priska. Ya baik, sekarang kita ke Lingkar Gentong Tasikmalaya. Ada Hamzah Hasibuan di sana. Silakan Hamzah dengan laporan Anda. 3, 2,
Ya, Priska dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di pos pengamanan letter U Gentong di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejak pagi tadi menurut pantauan dari tim kami ini masih belum ada kepadatan ataupun antrian kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya, dan juga pihak kepolisian dan juga Dishub ini masih belum melakukan rekayasa lalu lintas baik one way maupun buka tutup jalan, sehingga ini lalu lintas masih berjalan ramai lancar dan juga normal. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, prediksi yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait dengan ramainya ataupun tingginya kepadatan dari pengemudi ataupun pemudik yang akan melalui jalur selatan ini akan terjadi di tanggal 27 hingga 28 bulan ini 2025, dan juga pihak kepolisian ini sudah membuka, lebih tepatnya dari Polres Tasikmalaya Kota ini sudah membuka sekitar 13 pos yang terdiri dari 8 pos pengamanan, 2 pos terpadu dan juga 3 pos pelayanan yang dibuka untuk masyarakat ataupun pemudik baik roda 2 maupun roda 4 yang akan pergi menuju ke arah Jawa Barat maupun Jawa Tengah melalui jalur selatan ataupun jalur non jalan tol dan melalui Jalan Raya Lingkar Gentong di mana tempat kami melaporkan saat ini. Hingga saat ini kami juga masih belum menemukan adanya persiapan terkait dengan penutupan ataupun pembukaan jalan karena lalu lintas ini masih berjalan sangat normal. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan himbauan kepada para pemudik baik pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk selalu memastikan fisik dalam keadaan prima, kemudian memastikan bahwa fokus dan juga memastikan kesehatan kendaraan agar dapat melintas dengan baik di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu, Priska. Ya, terima kasih rekan Salam Rahmat, Amrina Rida dan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, kilometer 57 tol Jakarta Cikampek dan juga Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, hati-hati rekan-rekan. Bagaimana lonjakan pemudik lebaran di Pelabuhan Merak, Banten? Ada rekan Indra Setiabudi di sana. Indra, selamat malam. Ya Indra, silakan dengan laporan Anda, Indra. Ya, silakan Indra. Ya Indra, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat malam Priska dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi pada malam hari ini. Ada bisa saksikan di belakang saya, Priska, sudah ada antrian para pemudik yang masih menunggu di Pelabuhan Merak, Banten, dan nantinya akan diberangkatkan melalui dermaga 6 yang nantinya akan mengantarkan para pemudik ini ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung, yang mana tadinya Priska dan juga pemirsa kurang lebih 30 menit yang lalu ini area saya yang tadi sepi ini full dengan para pengendara yang mayoritas masyarakat ini mengendarai mobil pribadi, dan memang untuk mengantisipasi lonjakan ataupun kepadatan di area tempat saya mengaporkan saat ini di Merak, Banten ini, pihak dari SDP mengurai dengan cara membagi-bagi dermaga yang mana untuk pengendara sepeda motor maupun truk akan dialihkan melalui Pelabuhan Ciwandan. Dan hingga saat ini kalau kita ngomong terkait total, Priska dan juga pemirsa, hingga sampai saat ini ASDP mencatat sebanyak 200.000 lebih para pemudik sudah diberangkatkan dari dermaga 6 ini, dermaga eksekutif menuju Bakahuni, Lampung. Dan kalau kita bisa informasikan terkait pada puncak arus mudik ini akan jatuh pada H-3 yang mana ini pada tanggal 28 Maret 2024, yang mana sejumlah rekayasa ataupun kebijakan akan dilakukan oleh SDP maupun juga kepolisian. Dan kalau dari ASDP sendiri ini akan menambahkan jumlah kapal yang mana sebelumnya ini hanya sekitar 30 kapal saja beroperasi, namun untuk mengantisipasi lonjakan ini akan ditambahkan menjadi 36 hingga 40 kapal yang nantinya akan membantu menyeberang para pemudik ini untuk menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Dan terkait kepolisian ini, Priska dan juga pemirsa, nantinya ketika keramaian ini muncul atau sudah terjadi kepadatan, nantinya akan jalan dari Merak, maksud kami dari Tangerang, Banten ini akan dilakukan sistem ganjil genap, yang mana akan berlakukan untuk di hari
kendaraan tersebut yang akan melakukan kegiatan bermudik pada hari tersebut. Dan dapat kami informasikan juga bahwa Priska dan juga pemirsa bahwa nantinya rata-rata mereka ini menunggu sekitar kurang lebih 1 jam lamanya, dan mereka yang tadinya area ini hanya difungsikan untuk dari pelabuhan dari eksekutif, namun saat ini diberlakukan hanya untuk reguler saja. Dan ASDP menghimbau bahwa masyarakat dihimbau untuk datang lebih awal 2 jam sebelum keberangkatan kapal. Demikian Priska, kembali ke Anda. Terima kasih Indra atas laporan Anda dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali.